Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kembali lagi menemani istirahat malam hari Anda. Di malam hari ini masih soal hak angket. Tapi kita akan menggali pemirsa, sebenarnya apa ya motivasi pengusulan hak angket yang diajukan oleh Mas Hinton Pasaribu? Atau jangan-jangan ujungnya adalah Pilpres 2024? Karena kita tahu bahwa dengan putusan MK yang membuat Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Begitu kan? Ya, selain itu pemirsa, kalau kemarin kami mengajak Anda untuk melihat mengupas bagaimana visi misi program kerja dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Hari ini giliran kami mengajak Anda untuk mengupas bagaimana visi misi dan juga program kerja dari pasangan calon Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Untuk Anda, kira-kira ada visi misi semacam apa yang ditawarkan untuk nanti maju dalam Pilpres 2024? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana Bareskrim Polri melimpahkan Panji Gumilang dan berkas serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pimpinan Al Zaitun yang tersandung beberapa kasus tersebut langsung menjadi tahanan di Lapas Indramayu dengan status tahanan jaksa, sementara Pondok Pesantren Al Zaitun berjalan normal. Kawat berduri masih terpasang di tepi jalan persis di depan gerbang masuk Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Kawat yang pipanya ditanam di jalan ini berdiri kokoh di gerbang utama Pondok Pesantren. Sejumlah petugas juga terlihat masih berjaga di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, petugas yang berjaga ini memastikan keamanan lingkungan di pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Sementara dengan pengawalan ketat dari petugas Bareskrim, Panji Gumilang tiba di Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu pada Senin siang kemarin dan pimpinan Al Zaitun tersebut tampak menutupi wajahnya dengan jaket hitam saat turun dari mobil dan menuju ke ruang pidana umum. Terlihat ada beberapa petugas bersenjata lengkap mengawal penyerahan Panji dari Bareskrim ke Kejaksaan. Selain menyerahkan Panji Gumilang, petugas juga melimpahkan berkas tahap 2. Pelimpahan tersebut disertai dengan sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen, rekaman visual, hingga barang bukti elektronik lainnya. Bukti-bukti tersebut berkaitan dengan kasus penistaan agama yang menjerat pimpinan Al Zaitun. Panji Gumilang yang terjerat pasal 14 dan pasal 45 serta pasal 156 tentang penistaan agama kemudian diserahkan ke Lapas Indramayu. Dengan status tahanan jaksa, Panji akan menjalani tahanan hingga 20 hari ke depan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang etik dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Kamis pagi. Ya pemirsa, Majelis Kehormatan MK menghadirkan 5 pelapor, di antaranya Perhimpunan Pemuda Mardani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan Advokat Alamsyah Hanafiyah. Sidang dimulai pukul 9 di Gedung Kepanitraan dan juga Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Kelima pelapor seluruhnya melaporkan pelanggaran kode etik Hakim MK Anwar Usman saat mengadili perkara nomor 90 yang diputus tanggal 16 Oktober lalu mengenai pemilu tentang syarat batas usia capres-cawapres. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK sudah memeriksa 6 hakim MK secara tertutup. 3 hakim tersebut diantaranya diperiksa sore tadi. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbarunya, sudah ada reporter kami Yohanes Leonardo yang sudah siap mengabarkan dari gedung MK. Leo.
Ya, selamat malam Putri, Ken, dan juga pemirsa. Benar sekali memang sidang etik terhadap seluruh hakim MK yang terlibat dalam putusan ataupun juga terbitnya keputusan pada 16 Oktober 2023 lalu terkait Undang-Undang Pemilu. Hari ini masih berlangsung, di mana pada hari ini hingga sore hari ini ada 3 hakim yang akan dan juga sedang berlangsung sidangnya begitu. Di antaranya yang pertama ada Daniel Yusmik, Hakim Konstitusi, yang selesai pada sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian disusul Hakim Konstitusi kedua ini diperiksa pada hari ini ataupun di sidang etik pada hari ini, yakni Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang masuk pada sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian juga nanti setelah Guntur Hamzah diperiksa akan disusul oleh Hakim Konstitusi lainnya, yakni Wahidudin Adams, yang nantinya akan menunggu selesainya ataupun rampungnya dari sidang terhadap Hakim Konstitusi atas nama Guntur Hamzah yang masih berlangsung hingga saat ini artinya sudah menunjukkan sekitar 1 jam lamanya, karena memang sebelumnya Majelis Kehormatan MK ini sudah memeriksa 6 Hakim Konstitusi, termasuk juga Ketua MK Anwar Usman bersama dengan 5 Hakim Konstitusi lain, yakni Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo yang sudah berlangsung di sidang yang pertama dan juga sidang yang kedua. Karena memang untuk hari ini sendiri fokus daripada Majelis Kehormatan MK terhadap sidang terhadap para Hakim Konstitusi dan juga Ketua MK ini memang berfokus pada laporan daripada pelapor terkait mempersoalkan hakim yang tidak mengundurkan diri terkait adanya kepentingan hubungan keluarga. Begitu yang kedua juga ada hakim dilaporkan karena berbicara di ruang publik tentang substansi materi perkara yang kemudian juga sedang diperiksa. Lalu kemudian juga hakim MK dilaporkan karena mengungkapkan atau mengutarakan terkait adanya dissenting opinion kepada publik. Selanjutnya juga Hakim MK diduga melanggar konstitusi, dalam hal ini kode etik, karena membicarakan permasalahan internal ke pihak eksternal, dalam hal ini kepada masyarakat luas begitu. Kemudian juga fokus hari ini juga sekitar pada Hakim Konstitusi yang dilaporkan karena melanggar prosedur registrasi yang diduga atas perintah Ketua MK, dalam hal ini berarti Anwar Usman. Selanjutnya juga Hakim Konstitusi dilaporkan karena mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai berantakan, karena memang seperti kita ketahui bersama pada 16 Oktober 2023 lalu, hanya sekitar beberapa hari saja dari sebelum waktu pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU, ini memang MK memutuskan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pada bagian ataupun pasal berkaitan dengan syarat Capres dan Cawapres, di mana yang sebelumnya baik Capres maupun juga Cawapres ini wajib berusia minimal setidaknya 40 tahun untuk dapat melenggang ke Pilpres 2024. Namun dari hasil sidang MK tersebut direvisi, di mana akhirnya diputuskan bahwa perlu adanya boleh adanya calon wakil presiden ataupun calon presiden di bawah usia 40 tahun namun sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, yang mana dalam hitungan hari, beberapa hari kemudian, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju untuk melenggang ke Pilpres 2024 mendatang. Dan terkait kepentingan keluarga tadi, memang perlu tegaskan kembali bahwa seperti kita ketahui bersama, Ketua MK Anwar Usman merupakan paman ataupun juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sementara demikian, Putri dan juga Ken. Terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Gedung MK Jakarta. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku menerima pengakuan dari Ketua Umum yang mendukung Prabowo Gibran sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres. Ya, dukungan ini diberikan karena Ketua Umum ini tersandera kartu truf. Adalah bagian dari imbauan moral, imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi. Jangan kita berbicaranya tidak melakukan intervensi, tetapi dalam praktek misalnya penuh dengan berbagai upaya. Sehingga ini yang kami lakukan, karena reformasi ini kan kita sepakat demokrasi melalui partai politik. Kami membuka kritik bahwa banyak kritikan terhadap partai politik terkait demokratisasi internal, pelembagaan, akuntabilitas publik, akuntabilitas keuangan partai, proses kaderisasi, maka itu kami sampaikan sebagai suatu bentuk kritik dan keprihatinan
ketika kami membaca cerita-cerita dari majalah nasional yang mengungkapkan hal itu, membaca dari media, dan juga kami bertemu secara off the record dengan para ketua umum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampur tangani karena tujuan-tujuan kekuasaan. Ini yang diingatkan oleh kami. Yang kami lakukan. Pemirsa, Partai Gerindra meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuktikan tudingannya bila Ketua Umum partai politik tersandra kartu truf penguasa, di mana pernyataan Hasto ini muncul merespon duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai Gerindra merespon tudingan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bila beberapa ketua umum partai politik merasa kartu trufnya dipegang seiring pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Hasto membuktikan siapa sosok ketua umum yang dimaksud. Saya nggak tahu siapa yang ditekan, atas kasus apa kartu truf itu dipegang, siapa yang menekan. Mas Hasto hanya cerita di bawah tekanan. Tapi yang saya ketahui, orang-orang, para pemimpin partai politik, ketua umum, sekjen itu memberi dukungan kepada Pak Prabowo karena ada perasaan semangat yang sama dalam perjuangan Indonesia ke depan. Ada perasaan diperlakukan setara dalam koalisi Indonesia Maju. Ada perasaan bahwa kami diperlakukan dengan hormat sebagai pemimpin partai, baik partai parlemen ataupun partai non-parlemen. Suasana keakraban, suasana kebersamaan, suasana kegotong royongan, bahkan suasana persatuan inilah yang kemudian keguyuban inilah yang terus ditunjukkan dan dirasakan oleh teman-teman partai koalisi yang mereka rasakan. Nah, kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang, saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana, keturunnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan. Sebab dalam hukum di Indonesia kan berlaku orang yang bodoh, dia membuktikan. Karena yang saya tahu semua partai politik yang mendukung Pak Prabowo itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita tahu. Karena Pak Prabowo tidak ingin bahwa kebersamaan, persatuan itu kita tunjukkan bukan hanya sebagai sebuah tema yang kuat, tetapi juga harus memberi message yang kuat kepada kita. Kita tidak pernah juga berprasangka bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu kemudian juga di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman ancaman. Kita tidak pernah menganggap itu. Kita menganggapnya tidak mendukung Pak Prabowo, tentu saja itu adalah sebuah pilihan partai atas dasar demokrasi dan kita menghormati. Sebelumnya PDI Perjuangan mengirimkan pesan tertulis menyoal proses pencalonan Gibran. Hasto mengaku sempat mendapatkan cerita soal kartu truf ketua umum partai politik. Tim TV One mengabarkan. PDI Perjuangan masih terusik dengan penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD di Bali yang selama ini dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Benar sekali, netralitas pejabat kepala daerah yang ditunjuk Presiden Joko Widodo pun kini diuji, khususnya menyikapi tensi politik yang meninggi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih bertanya mengapa baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD harus diturunkan ketika Presiden Joko Widodo menyapa Pulau Dewata. Bukankah kepala negara sebelumnya telah mengumpulkan seluruh pejabat kepala daerah dan menegaskan semua wajib netral bila tidak bakal dicopot? Suatu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat. Ya, terlebih sebelumnya Bapak Presiden kan mengumpulkan para PJ dan kemudian memberikan berbagai arahan-arahan bahwa seluruh pejabat gubernur harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi
terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Tetapi respon dari masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang ditandai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang oleh KPU sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang diturunkan itu mencederai rasa keadilan. Presiden Joko Widodo sebenarnya telah mewanti-wanti kepala daerah untuk berhati-hati menyikapi tahun politik. Presiden telah memanggil seluruh pejabat daerah untuk memastikan agar tiada yang ikut arus dukung-mendukung saat tensi politik tinggi. Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Jokowi pun tegas menyatakan setiap hari mengevaluasi kepala daerah. Bila berpihak, langsung dicopot. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? 3 bulan, Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya nggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Soal penurunan baliho Ganjar Mahfud, Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster menyatakan tindakan pejabat daerah harusnya adil. Kita setuju aja, kalau perlu semuanya cabut. Pemilu tanpa atribut, tanpa baliho silakan. Tapi semua sama. Pak, tapi baliho yang kemarin supaya rapi sekalian, bersih dia. Pak, baliho yang kemarin udah dipasang lagi atau gimana Pak? Yang dicopot-copotin? Ya, saya dapat informasi dipasang lagi. Karena katanya nih, saya kan nggak ada di lokasi. Waktu dicabut itu hanya digeser sebentar, nanti setelah acara selesai dipasang lagi. Sebelumnya, pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya membantah adanya pencopotan, tetapi hanya menggeser baliho. Perangkat kampanye ini kembali dipasang setelah kegiatan Presiden selesai. Menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman. Penurunan baliho Capres dan Cawapres serta baliho partai politik memang sempat menjadi buah bibir di jagat dunia maya. Video ini memperlihatkan penurunan alat peraga kampanye di sejumlah titik yang akan dilewati Presiden Joko Widodo saat datang ke Bali. Tim TV One mengabarkan. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam bersama dengan Caca Arnisa masih akan menemani Anda tentunya dengan perbincangan yang menarik ya Caca. Betul ya? sekali Ken, nanti kita akan membahas mengenai hak angket pemirsa yang diusulkan Masinton Pasaribu. Pertanyaannya ujung ini ke arah mana? Apakah jangan-jangan ini
memang motifnya adalah 2024 Pilpres dan seberapa usulan ini nanti akan mendapat dukungan dari partai politik lain atau elit lain pemirsa. Sesaat lagi. Itu adalah tirani konstitusi. Konstitusi harus tegak, dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Suhu politik kian memanas menjelang Pilpres 2024. Dari Senayan muncul wacana pengajuan hak angket DPR. Adalah Masinton Pasaribu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, menjadi inisiator hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres. Wacana hak angket mengemuka ke publik memang tak bisa dilepaskan dari merenggangnya hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo setelah putra sulung Jokowi yang juga kader Banteng, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto pasca putusan MK. Benarkah mencuat hak angket sebagai strategi politik dari PDI Perjuangan untuk membangun opini mendegradasi pandangan publik terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran? Dan seberapa kuat usulan hak angket mendapat dukungan politik dari parlemen? Tim TV One mengabarkan. Masih soal hak angket pemirsa, dan mungkin saja hari ini Bang Masinton Pasaribu sebagai pengusul hak angket sedang lobi-lobi mengadakan pertemuan atau mencari dukungan pemirsa. Karena tidak mungkin seorang Masinton Pasaribu maju sendiri. Tapi yang akan saya bahas pada malam hari ini akan ke arah mana? Berhasilkah seorang Masinton Pasaribu mengumpulkan dukungan dan sebenarnya apa motif di balik usulan hak angket? Jangan-jangan Pilpres 2024 itu yang akan saya bahas. Sudah hadir narasumber saya di sini, mulai dari Mas Khairul Umam sebagai pengamat politik kita. Mas Umam, assalamualaikum. Dan juga ada Mas Habibur Rahman di sini mewakili Gerindra. Saya juga telah tersambung dengan narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom. Sudah ada Mas Saiful Tamliha dari P3 di sini. Mas Saifullah Tamliha, selamat malam. Assalamualaikum Mas Tamliha. Karena itu, ya. Saya ingin ke Mas Tamliha terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya kita tidak tahu apakah Mas Tamliha ini juga setuju dengan usulan hak angket Masinton Pasaribu. Karena saya ingin tahu, setuju tidak sih bahwa putusan MK ini wajib diangketkan? Seperti apa? Saya kemarin ikut di paripurna dan mendengarkan langsung usulan Masinton Pasaribu di dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Beliau mengumpulkan alasan-alasan, kemudian mengancam untuk melakukan hak angket. Nah, yang perlu diketahui oleh publik adalah sampai saat ini belum ada upaya penandatanganan usul angket kepada anggota DPR RI, baik yang berkoalisi dengan PDIP ya P3 ya, itu sampai saat ini belum ada. Kemudian yang kedua, kalaupun ada, tentu melalui proses yang panjang. Saya sebagai Badan Pengkajian MPR itu mencermati keingin tujuannya pemakzulan terhadap seorang presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu mengatur tahapan-tahapannya, dari angket, kemudian dibawa ke paripurna, kemudian paripurna DPR ya, kemudian dibawa ke MPR. Dan MPR itu sudah menunggu anggota MPR dari DPD dan 560 anggota DPR. Anggota MPR kan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah keseluruhannya itu 711. Nah, setelahnya MPR, kalau MPR juga menyetujui pemakzulan,
Kemudian itu dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa memang benar Presiden melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan janji-janjinya di hadapan MPR ketika dilantik, itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau sekarang bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, hampir habis masa jabatan anggota DPR MPR yang sekarang. Kalau itu hitungannya bahwa seandainya partai-partai yang bukan pendukung Prabowo Gibran bersatu, itu jumlah yang didapat 315 suara, dan itu lebih daripada separuh. Tapi juga berbanding dengan Gerindra, Golkar dan sebagainya, itu sekitar 269 suara. Nah, untuk bisa memakzulkan presiden itu butuh 2/3 suara. Jadi saya bicara soal prosedur saja. Baik. Dan Baik. sampai saat ini Mas saya Tamliha, pastikan belum ada Mas Tamliha. usulan hak angket. Mas Tamliha, sepertinya kita terlalu jauh ya berbicara mengenai pemakzulan. Mungkin kita akan fokus ke hak angket ini sendiri. Berarti pribadi, atas nama pribadi mungkin Mas Tamliha setuju tidak sih bahwa putusannya MK dan juga MK ini memang patut diangketkan? Saya akan mencermati keputusan MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Baik. Ya. Saya kenal betul dengan 3 orang Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan MK itu, Pak Prof. Jimli Asidik, kemudian Wahiduddin Adam, dan Profesor Bintan. Baik. Tiga-tiganya biasanya adalah narasumber Badan Pengkajian. Baik. Dan apabila di dalam MK itu nanti terdapat temuan yang berpengaruh terhadap upaya tertentu yang dilakukan oleh seorang presiden, ya hak angket itu mungkin bisa jalan. Oke, saya sudah tangkap poinnya Mas Tamliha, ditahan dulu. Wah, ini saya nggak tahu ya, saya bisa bilang kini kayak getting serius nih ya. Ketika Mas Tamliha di sini, Mas Habib sudah berhitung kalau seluruh anggota fraksi bukan pendukung dari Prabowo Gibran bersatu, cukup ini untuk maju hak angket. Bahkan akan merujuk kepada putusan MK. Gimana ini Mas Habib? Ya, yang pertama kita perlu menggarisbawahi dulu ya, supaya kita mengisi ruang publik dengan narasi yang bernada edukasi. Ya, bahwa tidak bisa Mahkamah Konstitusi putusannya dijadikan objek untuk hak angket. Ya, yang namanya trias politika itu saat ini sekarang ternyata sudah dipelajari sejak SMA. Pemisahan kekuasaan eksekutif, ya pemerintah, legislatif, parlemen, DPR, dan yudikatif, lembaga peradilan. Yang paling independen justru lembaga peradilan, karena memang itu dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi, lembaga peradilan. Makanya kalau hakim bikin putusan, di letterhead yang di kepala suratnya, demi ketuhanan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hakim itu langsung bertanggung jawab ke Tuhan yang Maha Esa, gitu loh. Bahkan seorang hakim pengadilan negeri saja tidak bisa dikendalikan, dikontrol dalam konteks membuat putusannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Begitu dijaganya. Nah, makanya ketika kemarin Saudara Masinton menyampaikan interupsi yang isinya ingin mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi, saya sebenarnya terpukul dan sedih, ya kan ya. Kenapa ada sikap seperti ini? Terlepas dari kita bebas menyampaikan pendapat ya, tapi tentu pendapat kita harus bernada edukasi kepada publik. Saya ditanya juga sama anak yang masih SMA, kok bisa begitu gitu kan? Saya pikir kalau John Locke, Montesquieu ya, 2 orang penggagas ini hidup di era ini bisa nangis juga gitu kan? Hal yang sudah dipraktekkan mungkin ada ratusan tahun sudah ya di Amerika Serikat, di seluruh negara demokrasi ingin diobrak-abrik hanya karena persoalan politik elektoral.
Ini kan kembali ke politik elektoral. Mas Hinton kan PDI Perjuangan, kita paham lah. Ini soal politik elektoral, gitu kan ya. Tapi enggak, itulah bahasa filsafat Jawanya itu ngono ya ngono gitu ya. Ojo ngono, nanti dulu, ya kan. Jadi itu penting Mbak Caca, kita tegaskan bahwa nggak bisa hak angket, pasti nggak bisa. Ya, begitu juga putusan MK. Putusan MK ya nggak akan bisa juga, tidak akan bisa membatalkan putusan MK yang menurut konstitusi pasal 24 yang bersifat final ya. Jadi kita tahu dulu pernah ada, bukan hanya pelanggaran etik ya, hakim konstitusi yang melakukan tindak pidana ketika menjalankan tugasnya, tipikor Akil Muhtar ya kan, dia mengadili perkara uji materi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Bukan Akil Muhtar, Baterlis Akbar. Akil Muhtar menguji pilkada di sejumlah daerah. Ada Gunung Mas, ada Lebak, ada Sumatera Selatan. Mereka dinyatakan terdakwa menjadi bersalah secara hukum melakukan tipikor, tapi putusannya tidak bisa berubah. Makanya di situ kita meletakkan sesuatu pada koridornya. Gitu. Saya sudah tangkap. Jadi nanti saya mau menanggapi dikit ya pernyataan Pak sahabat saya tadi, Pak Saifullah Tamliha. Tentu kita berdemokrasi ini bukan menang-menangan angka saja. Kita paham sekali ya kan. Tentu harus ada dasar. Mau pemakzulan Pak Jokowi silakan. Tapi kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Apa pula kaitannya ini, ya kan ya? Putusan MK dengan Pak Jokowi jauh sekali kemana-mana, ya kan? Dan saya yakin rekan-rekan kita, sahabat-sahabat saya di P3 ya, di PDI Perjuangan juga masih banyak yang mampu berpikir jernih, ya. Janganlah kita kotori narasi kita, wacana ruang publik kita dengan narasi-narasi yang tidak bersifat edukatif. Mas Habib, nangkep intinya ini apa yang dikatakan oleh Mas Habib. Saya tanya langsung kepada Mas Tamliha, apapun putusan MK, berapapun jumlah fraksi yang tidak mendukung Prabowo Gibran, gak bisa hak angket. Jawab dong Mas Tamliha. Ya, hak angket itu kan hak bertanya yang digunakan oleh parlemen. Jadi kalau misalnya di putusan MK terbukti bahwa pamannya Gibran itu ada cawe-cawe dari presiden yang kita belum tahu sampai sekarang, nah itu bisa memungkinkan hak angket. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa angket itu bisa memungkinkan pemakzulan presiden, karena memerlukan waktu yang sekitar 6 bulan tadi. Di DPR ini jangankan 6 bulan, 6 hari aja bisa masuk angin. Nah, oleh karena itu fraksi kami tentu akan mempelajari dulu jika benar ada usulan hak angket itu. Apa sih dasar-dasarnya? Nah, mungkin kita tunggu setelah tanggal 8 yang akan datang. Wah, boleh ditanggapi singkat nih Mas Habib, singkat saja. Ya, saya pikir, saya percaya rekan-rekan, sebagian besar rekan-rekan kami di DPR bisa berpikir jernih ya. Pasti tidak akan sejauh itu. Apa yang disampaikan Pak Tamliha itu kan hal yang normatif, ya kan ya. By law memang begitu. Memang semua anggota DPR memiliki hak untuk menggunakan menggunakan hak angket dan lain sebagainya. Tetapi de facto ini bukan sesuatu yang gampang terjadi, dan saya pikir nggak akan mungkin terjadi dalam konteks ini ya. Karena nggak ada secuil pun. Kalau kita misalnya acuannya apa yang terjadi di MK. Anda baca semua saja, dibaca semua karena terbuka ya. Nggak ada kok yang arahnya ini ada abuse of power yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Nggak ada, Pak. Cari aja, coba sampaikan. Nggak ada. Yang ada mereka mengkritisi, membelajati habis putusan tersebut, ya kan, soal open legal policy. Tadi siapa namanya, salah satu advokat yang menyampaikan itu, PBH menyampaikan soal pencabutan laporan dan masuknya kembali, ya kan, soal macam-macam, ya kan. Nggak ada, setahu saya ya, sedikit pun soal intervensi langsung yang nyata, konkret, jelas oleh Presiden Jokowi. Sehingga ya yang disampaikan Pak Tamliha itu kalau di permohonannya saja, laporan pengaduan para pelapor di MK ini tidak ada, saya pikir tidak akan mungkin muncul di hasilnya. Ditahan dulu di putusannya. Mas Umam, nanti saat lagi saya akan bertanya pakai perspektif dari masyarakat yang nggak tahu apa-apa.
ada tidak sih unsur politis di balik usulan hak angket? Ada tidak juga sih unsur politis di balik putusan MK? Sesaat lagi. Mas Umam, menarik ini soal hak angket. Ada yang bertahan bahwa ini bukan merupakan objek dari hak angket atau nggak bisa diangketkan. Tapi ada yang juga, kita hitung-hitungan nih, kalau hitung-hitungan bisa diangketkan. Seperti apa Mas Umam? Ini ada unsur politis tidak sih? Iya. Kalau kita mencermati pergerakan politik yang dilakukan oleh Bang Masinton, maka besar kemungkinan dia bukan bermain sendiri. Seorang Masinton kalau misal dia mencoba untuk mensimulasikan sebuah operasi politik, kita merujuk pada apa yang terjadi terakhir yang dilakukan oleh Bang Masinton misalnya terkait dengan Dewan Kolonel. Apa yang terjadi terakhir yang dilakukan oleh Bang Masinton misalnya terkait dengan Dewan Kolonel. Ketika kemudian basis fondasi kekuatan politiknya merapuh, dia akan mundur secara cepat. Tetapi ketika backup kekuatannya kuat, dia akan konsisten berada di sana. Nah, oleh karena itu, kalau misal per hari ini Bang Masinton masih tetap berada di garda depan untuk menyuarakan penggunaan hak angket DPR terkait dengan putusan MK, artinya apa? Bahwa ada indikasi kuat dukungan atau backup politik dari lingkaran terdekatnya, dalam konteks ini barangkali dari PDIP dan mendapatkan backup dari P3 dan sebagainya. Nah, kalaupun kemudian potensi celah, memang sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu benar adanya. Kalau kita merujuk pada konstitusi di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, memang putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, final dan mengikat. Tetapi pada saat yang sama, di dalam konteks ini memang betul bahwa putusan MK bukan menjadi objek, tidak bisa dijadikan objek dari hak angket di DPR. Tetapi kalau misal kemudian hak angket itu diarahkan untuk melakukan investigasi, penyelidikan, karena sifatnya dia diarahkan kepada praktik administrasi pemerintahan, makanya dijadikan sebagai objek bukan putusan MK itu sendiri, tetapi bagaimana kemudian dugaan nepotisme, dugaan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, dugaan intervensi kekuasaan dari lingkup eksekutif kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau misal kemudian hak angket diarahkan ke sana, maka celah itu bisa dilakukan. Berbeda, tetapi kalau misal kemudian itu dilakukan, maka barangkali celah untuk menggarap isu angket ini bisa relatif terbuka, meskipun sekali lagi hak angket itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu fraksi. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Susduk, susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan juga Susduk dalam konteks ini Undang-Undang MPR, DPR, DPRD yang baru di nomor 17 ya, tahun 2014, itu di pasal 79-nya itu ditegaskan beberapa poin penjelasan dari undang-undang dari hak angket itu tidak bisa diajukan oleh satu fraksi saja, maka dia harus melibatkan fraksi yang lain. Kalau misal ini sebuah kekuatan yang genuine berasal dari lingkup kekuatan dari let's say Ganjar Mahfud, maka setidaknya PDIP tidak sendirian, sudah ada dari P3 yang akan menjadi sohib dari PDIP untuk melakukan itu. Tetapi terlebih lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Saifullah Tamliha, kalau misal kemudian proses komunikasi politik kemudian bisa di-advance dengan melibatkan dari koalisi perubahan, maka kemudian itu akan menjadi sebuah kekuatan lain. Intinya, dalam rumus kekuasaan, sebuah kejahatan atau kekeliruan yang dipertahankan dengan kekuatan politik dan memenangkan pertarungan politik dalam konteks ini termasuk dalam melalui penggunaan hak angket, maka dia bisa menjadi Mas sebuah Umam, kebenaran baru. Sederhananya atau singkatnya seperti ini. Kemarin saya tanya langsung ke Bang Masinton. Kata Bang Masinton, ini bukan soal dukung-mendukung, tapi ingin memfungsikan DPR dengan hak angketnya. Percaya tidak Mas Umam, apa jangan-jangan ini karena Gibran menjadi ancaman untuk lawannya, sehingga kemudian angket menjadi solusi? Ya, tentu ini bagian dari operasi ganggu gusar. Operasi ganggu gusar. Karena bagaimanapun juga keberadaan Gibran sebagai cawapres Prabowo tentu akan memberikan impact yang cukup besar. Di Jawa Tengah, Mbak Caca, di Jawa Tengah itu di 2019, PDIP itu bisa menguasai 28 kabupaten kota dari 35. Kalau misal kemudian sekarang diacak-acak, itu bisa drop gitu. Mas Tamliha, saya langsung lempar ke Mas Tamliha. Oh, jadi karena takut ini Gibran menjadi pesaing yang cukup kuat di 2024, makanya digoyang-goyang lewat hak angket. Enggak lah, nggak ada kemarin pembicaraan soal itu. Maka itu fraksi P3 nantinya tentu akan melihat dasar-dasar untuk membuat hak angket. Kalau dirasa kuat, dan itu juga tergantung pada ketua umum partai.
Selama ini kan P3 dan PDIP tetap konsisten sebagai pengawal koalisi Jokowi Ma'ruf Amin, termasuk juga dari Gerindra. Jadi sepanjang itu masih bisa diayomi oleh Pak Jokowi, ya seperti itu saya pikir tidak akan jalan hak angket. Kalau Mas Habib seperti apa? Apakah ini bagian dari operasi ganggu gusar, takut ini sama Gibran bagaimana? Ya memang kita nggak di ruang hampa. Oke. Jadi semakin keras Pak Masinton bilang ini demi menjalankan fungsi DPR, kan semakin diketawain oleh publik. Gampang sekali ngecek dia siapa, ada di DPR dari fraksi apa begitu loh. Tapi itu dia menurut saya, ngono ya ngono. Kayak saya juga, kita berbeda pendapat. Tetapi jangan memaksakan diri menyampaikan narasi yang sangat-sangat tidak edukatif. Masa hak angket untuk putusan MK, itu anak saya yang SMA nanya gitu kan nggak make sense gitu loh. Oke lah, nggak apa-apa, ke depan ini sudah menurut saya nggak bakal kemana-mana hak angket terhadap putusan MK ini. Saya pikir nggak akan kemana-mana, selesai kemarin. Karena sebagian besar rekan-rekan saya di DPR saya pikir masih menghargai bagaimana kita tidak menghalalkan segala cara dalam berpolitik. Ya, kita punya kewajiban terus menjaga situasi yang tenang ini, guyup ini, dan mengisi dengan narasi-narasi yang positif, yang mendidik kepada publik. Saya pikir begitu. Jadi nggak akan kemana-mana nih. Ini Cuma memang ke depan silakan mau mengkritisi misalnya pemerintah dianggap berpihak ke salah satu pasangan calon. Kita terbuka kok. Pak Jokowi, ya saya pikir terbuka. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Saifullah Tamliha, bahwa terlepas kita sudah terpecah menjadi 3 koalisi, sebetulnya sebagian besar partai-partai itu kan kecuali mungkin Demokrat dengan PKS, kecuali PKS mungkin kan masih tergabung dalam koalisi Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin yang punya komitmen untuk mempertahankan pemerintahan ini sampai selesai. Saya berapa kali kok dengar kayak misalnya Pak Surya Paloh sekalipun menyampaikan hal tersebut. Ya, jadi kontestasi kita punya jalan untuk melaksanakannya. Kita beradu visi, misi, program, strategi. Silakan rekam jejak Itulah yang sudah berlangsung. Kita ini pemilu bukan pertama, Mbak Caca. Pemilu langsung begini bukan yang pertama. Jadi setelah pemilu ini siapapun menang, siapa kalah, nggak akan terjadi kiamat juga di antara karena pemilunya karena pemilunya gitu. Mas Tamliha, di sini Mas Habib sedikit percaya diri bahwa ini hak angket nggak akan kemana-mana atau layu sebelum berkembang. Apa jangan-jangan sudah sedang diproses menuju untuk mengembangkan hak angket atau bagaimana nih Mas Tamliha? Ada ucapan menarik dari almarhum Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Both not impossible. Tidak ada di politik itu yang tidak mungkin. Wah, bahaya. Itu aja. Oke, nah ini harus ditanggapi oleh Mas Habib, bahkan juga nanti kepada Mas Umam. Tidak ada yang tak mungkin dalam politik. Ini kemana sih? Apakah kemudian keputusannya, haketnya, atau seperti apa? Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, oke. Kalau Mas Umam bagaimana kemudian melihatnya ini? Ini kan semakin panas ya kalau kita melihat kontestasi seperti ini. Dua-dua bertahan dengan kalau Pak Jokowi bagaimana? Kemudian, seperti apa Mas Umam? Ya, sebenarnya ini kan mengindikasikan dulu ketika belum diputuskan Gibran, kita sudah berkali-kali menyampaikan kalau misal kemudian Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan kemudian tidak mendapatkan restu dari PDIP, jelas ini akan menjadi sebuah perang bubat antara kubu PDIP dengan bisa jadi keluarga Pak Jokowi atau mesin politiknya yang didukung oleh keluarga Pak Jokowi. Dan ini adalah sinyal-sinyal yang semakin kuat bahwa kemudian benturan kekuatan itu semakin terjadi. Nah, apa kemudian yang menjadi impact atau mungkin latar belakang dan impactnya? Tadi di 2019 PDIP itu menguasai sangat luar biasa. Dia mengkooptasi sekitar 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kalau misal kemudian sekarang Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan kemudian mesin politiknya dioptimalkan, jaringan relawannya dioptimalkan, termasuk partai-partai di parlemen pendukung Pak Prabowo plus PSI yang notabene dipimpin oleh putra bungsu dari Pak Jokowi, maka besar kemungkinan akan terjadi migrasi pemilih yang cukup signifikan. Nah, migrasi pemilih ini yang sifatnya saling menggerus antara kelompok kekuatan pro
Prabowo Gibran dengan PDIP, basis kekuatan PDIP yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Kalau misal dulu di Pilpres 2019, gap suara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jawa Tengah itu sampai 11 juta, maka kemudian gap itu akan jauh menipis dan bisa-bisa kemudian di take over, diambil alih oleh mesin politik Prabowo Gibran. Nah, situasi ini yang tampaknya mencoba untuk diantisipasi oleh lawan politik, dalam konteks ini tampaknya dari PDIP dan juga mesin pendukung Ganjar Mahfud. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian ini terus digarap, rasa-rasanya ini targetnya bukan sekedar ganggu gusar terhadap Prabowo Gibran, tetapi juga bagaimana kalaupun kemudian nanti Prabowo Gibran memenangkan kontestasi, maka ini akan menjadi sebuah mesin yang cukup efektif untuk mendelegitimasi kredibilitas dari keterpilihan Prabowo dan Gibran di proses Pilpres nanti. Nah, oleh karena itu betul-betul ini harus diselesaikan, harus dikelirkan oleh kedua belah pihak supaya kemudian dispute ini tidak membingungkan publik. Karena kalau misal kemudian membingungkan publik, saling klaim, itu impact-nya bisa kemana-mana. Dan nanti ini kan masih di level elit. Kalau misal kemudian nanti sudah masuk dalam konteks grassroots, kemudian ada mobilisasi kekuatan massa, itu bisa berimpact ke level social konflik. Mas Habib, perang bubat untuk saat ini, bahkan jikalau memang nanti menang, degradasi kepercayaan publik. Mas Habib, boleh dijawab? Saya pikir agak berlebihan ya, saya kurang sependapat perang bubat. Perang bubat itu kan itu habis-habisan ya. Emang ini belum habis-habisan ya? Enggak. Ini masih santai-santai saja. Kita bertemu rekan-rekan PDI Perjuangan, P3 kemarin paripurna malah ketawa ketiwi, ya kan, penuh enjoy. Tapi di belakangnya nggak ada samurai nggak ada? Enggak, jauh. Jadi kalau kita melihat bahwa kita ini sudah pernah mengalami yang namanya polarisasi antagonis yang benar-benar rumit. 2014 sangat rumit, 2019. Ternyata kita bisa melewatinya dengan rekonsiliasi yang sangat epik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang tadinya para pendukungnya begitu gencar saja ya bertempur, bisa berdamai, saya pikir hal-hal seperti ini insya Allah bisa diselesaikan. Betul, semangat yang disampaikan Mas Umum ini harus diselesaikan. Dan menurut saya waktu juga akan membuat kita move on ya dari persoalan MK kemarin, karena sudah semua orang sebetulnya kalau kita pakai rasionya, putusan MK ini baik secara hukum, secara politik nggak bisa dia apa-apain lagi, gitu kan ya. Tinggal ke depan masing-masing ya itu. Kita percaya kita kontestasi itu yang terpenting ya adalah visi, misi, program, strategi. Itu yang akan kita sampaikan ke rakyat. Insya Allah ya kita akan jauh dari polarisasi yang begitu panas ya, begitu rumit seperti 2019 dan 2014. Insya Allah seperti itu. Politik memang membingungkan pemirsa ya. Justru yang mengajak untuk adem di sini lah dari Mas Habib ya, dari Gerindra. Padahal P3 ini kan diehardnya Pak Jokowi banget. Ini bagaimana kemudian, apa sih yang terjadi Mas Tamliha? Boleh kemudian ditanggapi. Bagi P3 itu sampai saat ini masih berada dalam gerbongnya Pak Jokowi. Walaupun di Pilpres koalisi kami adalah PDI Perjuangan. Toh Mas Ganjar dulu juga bisa dicalonkan oleh P3 itu karena konon pesan Pak Jokowi juga. Oleh karena itu amat baguslah kalau bisa PDIP bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarganya Pak Jokowi, sehingga suhu politik terkonsentrasi pada visi, misi dan program partai atau visi, misi dan program para capres dan cawapres. Menurut saya ini adalah penting, walaupun menurut saya itu sulit sekali untuk direalisasikan karena tentunya PDIP sepertinya sudah merasa kurang enjoy bersama Pak Jokowi. Tapi kan orang-orang di sekitar Ibu Mega mudah-mudahan bisa menjembatani. Dan itu semua tergantung kepada hasil komunikasi antara PDIP dengan keluarga
Jokowi. Tapi kalau itu tidak berhasil, maka saya yakin isu hak angket ini akan membuka dan akan berlangsung sampai dengan pemilu legislatif dan Pilpres 2024 yang akan datang. Dan itu sedikit atau banyak itu bisa mengurangi elektabilitasnya Prabowo Gibran. Baik, Mas Tamliha, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Habib juga terima kasih. Sama-sama. Mas Umam juga terima kasih. Kita tunggu pemirsa ini apakah memang nanti layu sebelum berkembang hak angket tersebut pemirsa, ataukah benar-benar berkembang layaknya bunga yang mekar pemirsa. Kita tunggu saja. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda berikut. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ya, dalam peninjauan itu Presiden Jokowi mengajak Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri BUMN Erick Thohir hingga mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ridwan Kamil. Rabu kemarin, Ridwan Kamil bahkan terlihat mendampingi Jokowi saat mengecek desain infrastruktur yang sedang dibangun. Ya, beberapa tempat yang dikunjungi adalah Tol IKN, Jembatan Pulau Balang Betang Panjang hingga kawasan Serbaguna, Pakuwon, Nusantara. Presiden Jokowi sengaja mengajak Ridwan Kamil karena menurutnya desain dari tata kota yang dibuat oleh Ridwan Kamil ini sangat bagus. Ya, bahkan Presiden meminta Ridwan Kamil memberikan masukan tentang desain IKN lainnya. Ya, berbagai kegiatan dilakukan oleh bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden, mulai dari mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, menemui kader partainya, hingga bersilaturahmi dengan ulama. Dan berikut rangkumannya untuk Anda. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dalam rangkaian kunjungannya di Sumatera Barat Kamis pagi menyambangi Museum Rumah Kelahiran Proklamator Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi. Ribuan warga yang mayoritas ibu-ibu berdesakan guna melihat secara langsung calon presiden dari Koalisi Perubahan ini. Anies yang ditemani Ferry Farhati, istrinya, mengaku sudah beberapa kali mengunjungi museum ini saat masih kuliah dan menurutnya tempat ini wajib dikunjungi untuk menambah rasa kecintaan terhadap proklamator Bung Hatta. Hari ini Anies juga menghadiri HUT Diniyah Putri Padang Panjang sebagai salah satu perguruan agama Islam tertua di Indonesia. Di hari kedua kunjungannya ke Bali, calon Presiden Ganjar Pranowo mempertemukan para simpatisan dan kader PDI Perjuangan di kantor DPD Bali. Ditemani oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Iwayan Koster, Ganjar kemudian juga mengajak semua peserta untuk membahas masalah pangan. Menurut Ganjar, masalah pangan merupakan masalah yang cukup serius. Untuk itu pihaknya ingin mendata para petani yang ada di Indonesia untuk mencari tahu apa permasalahan yang ada di bawah demi ketahanan pangan nasional. Masalah pangan ini akan dimasukkan dalam program prioritasnya bersama Mahfud MD jika nanti terpilih menjadi presiden. Sementara bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi Ponpes Ora Aji Asuhan Gus Miftah di Kalasan, Sleman. Gibran bertemu Gus Miftah dan melakukan sarapan bersama. Keduanya kemudian berbincang terkait dengan dana abadi pesantren yang menjadi program Gibran dalam Pilpres 2024.
Gibran meminta masukan terkait langkah konkret pemberdayaan santri. Dana abadi pesantren menjadi salah satu program yang diusung Gibran pada Pilpres 2024. Program ini pertama kali diucapkan Gibran saat di Indonesia Arena sebelum mendaftar ke KPU pada 25 Oktober lalu. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Denpasar, Bali, Sleman, Yogyakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kontroversi hitung cepat lembaga survei dan jumlah massa pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menentukan kepercayaan publik, di mana apakah elektoral pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin betul-betul di peringkat elektoral paling bawah. Persaingan dalam memperoleh perhatian publik menjadikan lembaga survei tertantang untuk mengaplikasikan ilmu mereka dalam menghitung cepat. Bagaikan kacang goreng, lembaga survei laris manis dalam agenda 5 tahunan. Persentase hasil hitung cepat dinanti masyarakat dan politisi sebagai bahan diskusi dan atur strategi. Namun terkadang hasil survei membuat mata merah ketika melihat hasil survei ternyata di posisi terendah. Dari 3 kandidat, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin lah yang kerap kali berada di bawah klasemen kontestasi. Hasil survei lembaga survei itu pun membuat gerah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS itu menepis hitung cepat lembaga survei. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ingin membuktikan mereka masih meragukan hasil survei lembaga dengan membludaknya setiap kali aksi jalan sehat yang mereka gelar di sejumlah daerah. Di antaranya Makassar, Sidoarjo, dan Depok telah membuktikan bahwa simpatisan dan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tumpah ruah. Kami menghormati mereka-mereka menyelenggarakan survei dan kita memiliki optimisme yang sangat tinggi, apalagi kita merasakan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Kami paham mereka perlu mencari nafkah, kita hormati. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa ini gerakan perubahan yang makin luas dan terbukti hal serupa ketika di Jakarta kami tidak pernah di posisi nomor 2, apalagi 1, selalu nomor 3, dan hasilnya teman-teman juga tahu. Jadi kita dengarkan sebagai penghormatan, tapi kita tetap bekerja dan makin optimis. Merespon manuver pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang selalu ramai, lembaga-lembaga survei pun terpanggil untuk berkomentar demi meraih kepercayaan publik. Dalam video yang diunggah melalui sosial media, Denny J.A. pendiri LSI menjelaskan adanya komponen tertentu yang membuat perbedaan antara hasil survei dan pengerahan massa di lapangan. Bagaimana kita menjelaskannya? Kita perlu masuk ke dalam psikologi politik kerumunan, bahwa mereka yang hadir dalam satu event calon presiden itu memiliki 4 komponen. Komponen pertama adalah memang mereka adalah orang-orang pendukung asli, pendukung tulen yang datang secara sukarela berpartisipasi untuk melihat, mendukung calon presidennya. Komponen kedua yaitu kelompok hore-hore, ini sejenis orang-orang yang memang senang berkumpul, capres manapun yang datang mereka berkumpul hadir di sana. Ketiga adalah kelompok yang digerakkan oleh I.O. Hal yang biasa dalam berbagai event calon presiden, ketika datang ke satu daerah ada I.O. yang mengurusnya, dan I.O. pun membuat target. Mereka lah yang memobilisasi orang-orang untuk datang, yang pastilah ini bukan pendukung asli, mereka hanya hadir karena digerakkan oleh I.O. Keempat, yang lebih banyak lagi, orang yang hadir karena dalam event itu sengaja dihalu-halukan, didengung-dengungkan, dibagikan door prize. Kadang-kadang door prize yang begitu mencengangkan, dibagikan mobil ataupun dibagikan tiket gratis untuk umroh.
Selain itu, Denny juga menambahkan bahwa hal ini terus terulang sejak Pilpres 2004 dan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara demokrasi lainnya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali dan nanti hadir bersama rekan saya Ken Ana. Ken Ana, ada informasi spesial apa nanti saat lagi? Ya Caca, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat secara lebih detail lagi, mengulas mengenai apa yang menjadi visi misi dan juga program kerja dari pasangan calon dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka setelah kemarin kita melihat bagaimana visi misi dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Selengkapnya nanti di Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Usai jeda pemirsa. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, di Treskrimum Polda Jawa Barat hari ini menggelar prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Tersangka Danu dihadirkan, sementara 4 tersangka lainnya menggunakan peran pengganti. Puluhan anggota polisi dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Inafis, Kejaksaan, dan LPSK mendatangi lokasi pembunuhan ibu dan anak yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 silam. Agenda hari ini, polisi akan menggelar prarekonstruksi peristiwa yang sudah terjadi 2 tahun lalu. Tersangka Danu dihadirkan dan memperagakan kejadian malam tanggal 18 Agustus lalu. Adegan yang dilakukan 4 tersangka lainnya digantikan oleh peran pengganti. Tidak hanya Danu, kendaraan Alphard yang digunakan untuk menyimpan 2 korban juga didatangkan ke TKP. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bongkar tindak pidana perdagangan orang. Mirisnya tersangka dan korban masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMA. Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, di mana unit PPA mengamankan IP 17 tahun asal Wonokromo, Surabaya lantaran memperdagangkan 2 siswi CH dan HM yang masih pelajar SMA melalui media sosial. IP sendiri diamankan di sebuah hotel ketika sedang mengantarkan kedua korban ke tamu hidung belang. Kanit 5 Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ibda Yoga Prihandono menjelaskan jika IP, anak yang bermasalah dengan hukum ini, berhasil ditangkap saat polisi melakukan patroli siber dan menemukan iklan di grup Facebook Hiburan Malam Sidoarjo dengan menawarkan gadis berusia 17 tahun. Ibda Yoga menyebut IP dan kedua korban saling kenal melalui grup Telegram Leo, lantas IP memaksa korban dijadikan anak buah untuk melayani pria hidung belang. Dalam praktiknya, IP membandrol korban seharga Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Dari tarif itu IP mendapat 20%. Dalam pemeriksaan, IP mengaku sudah beberapa kali melakukan transaksi. Orang tua Fitria Almuniro, perempuan hamil 7 bulan yang tewas dibunuh mertuanya, masih tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara setragis ini. Ibu korban menuntut keadilan, menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Suasana duka masih menyelimuti rumah dari keluarga korban pembunuhan sadis Fitria Almuniro Hafidloh Diana, 23 tahun di perumahan Sinar Amerta, Jalan Mendayu Selatan, Surabaya. Orang tua korban masih tampak syok dan terus menangisi kepergian putrinya yang meninggal dunia secara tragis, dibunuh mertuanya sendiri. Koiri di rumahnya Dusun Blimbing, Desa Parerejo, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Apalagi korban dalam kondisi tengah hamil 7 bulan. Nurul Afini, ibu korban menyebutkan awalnya dia ditelepon kepala desa setempat yang mengabarkan putrinya Diana mengalami pendarahan. Karena itu dia diminta segera datang ke puskesmas setempat. Namun begitu sampai di puskesmas tersebut, Nurul Afini malah mendapati sang anak telah meninggal dunia. Atas kejadian ini, dia menuntut keadilan atas tindakan biadab Koiri yang menghabisi putrinya yang tengah hamil 7 bulan. Nurul meminta pelaku dihukum berat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa sore lalu Diana dibunuh oleh mertuanya, Koiri, saat sang suami Suep Wibisono sedang bekerja. Wanita berusia 23 tahun yang tengah hamil 7 bulan ini dibunuh dengan cara sadis. Enggak ada, mungkin disita ya, mungkin ya nggak tahu. Jadi saya masih enggak ada fotonya itu Kak. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah nama besar termasuk menteri, wakil menteri dan pejabat publik terlibat mengusung capres dan cawapres di Pilpres 2024. Kehadiran mereka diharapkan dapat memenangkan elektoral dan memenangkan kontestasi. Pertaruhan gelar dan nama baik menjadi modal pertempuran di medan laga. Sejumlah nama menteri dan pejabat menjadi kunci kemenangan capres dan cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Sejumlah nama menteri dan pejabat berjejer di belakang capres dan cawapres beradu kuat dalam kontestasi merebut hati rakyat. Siapakah nama menteri dan pejabat di balik capres dan cawapres pada Pilpres 2024? Inilah mereka. Bukan sembarang memilih orang, pengalaman dan rekam jejak mereka sudah terbukti. Karir kerja mereka di tanah air menempati posisi penting. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang didominasi dengan para menteri dan wakil menteri Presiden Joko Widodo adalah tepat untuk meraih kemenangan. Ya, tentu ingin mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya dari dukungan para pejabat tersebut. Karena sejatinya ketika pejabat itu punya kekuasaan, punya uang, punya jaringan, punya pendukung, punya konstituen, apalagi membentuk relawan di daerah-daerah, maka itu menjadi sebuah kekuatan ya, penambah bagi Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu ya biasanya orang kuat, orang punya jabatan seperti menteri dan wamen itu penting dalam konteks pemenangan bakal capres dan cawapres. Oleh karena itu saya melihat ya sangat diuntungkan Prabowo dan Gibran ketika yang bergabung adalah orang yang punya jabatan seperti menteri dan wakil menteri kan. Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD serta kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga sama kuatnya. Orang yang dipilih memiliki jaringan dan massa pendukung kultural. Karena bagaimanapun tadi bahwa tokoh kuat, tokoh hebat, nama besar itu sangat penting untuk bisa katakanlah menjadi tim pemenangan untuk bisa mendapatkan dukungan dari publik, dari masyarakat. Melalui tokoh tersebut maka diharapkan masyarakat ya simpati, diharapkan publik itu suka dengan kredibilitas tokoh-tokoh yang bergabung di pasangan Amin maupun Ganjar Mahfud. Jadi saya melihatnya sama di Ganjar Mahfud maupun Anies Imin, tentu ada nama-nama besar yang digunakan untuk kepentingan pemenangan pasangan-pasangan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Status partai Gibran Rakabuming Raka masih menjadi perbincangan menyusul statusnya sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sang adik Kaisang Pangarep pun menawarkan Gibran bergabung ke PSI. Sementara Golkar tidak mempersoalkan status kepartaian Gibran. Kaisang Pangarep tak henti menggoda kakak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Kaisang bilang Partai Solidaritas Indonesia yang ia besut terbuka menampung Gibran bila bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto ini hengkang dari markas Banteng. Mas Gibran kan belum juga keluar dari PDIP dan katanya kalau PDIP yang keluarin ada narasi dizolimi. Itu menurut Mas Gibran, Mas Kaisang gimana? Ya balik lagi itu saya kembalikan lagi itu kan urusan dapurnya partai lain. Kami PSI kan nggak ikut campur sama itu. Ya. Tapi Mas ada satu lagi. Mas ada terbuka nggak Mas kalau apa? Mas Gibran terbuka nggak ngajak Mas Gibran jika memang nantinya? Oh kita terbuka sekali kan, kita udah berkali-kali bilang kalau mau masuk ke sini kita sangat terbuka.
Hingga kini, Gibran memang belum gamblang menyatakan keluar dari partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri. Kendati elit-elit PDI Perjuangan rutin menyindir Gibran, tiada kabar Gibran sudah mengembalikan kartu tanda anggotanya. Mas Gibran, kita sayang sama Mas Gibran, ya, mengambil jalan pintas seperti ini. Dan ini contoh yang kurang baik. Itu bentuk ya ekspresi ya dari kita semua. Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat sayang kepada Pak Jokowi, pada Mas Gibran. Rasa sayang itu disampaikan ya dengan berbagai macam bentuk gitu ya, penugasan kepada beliau gitu ya. Sangat sayang. Kita semua sayang. Tetapi dengan langkah seperti ini kita menyayangkan ya. Pak Komarudin mengatakan bahwa Mas tidak segera keluar dari partai, menunggu dipecat agar memainkan narasi terzolimi. Itu ada komentar, Mas? Kita enggak membuat narasi seperti itu. Oke, makasih nggak ya? Itu ada yang menyinggung Pas Pampres juga itu, Mas. Katanya Mas Pampres menegur ada yang pakai kaos Arya Bima. Enggak ada yang menegur. Kaosnya juga bukan kaos Pak Arya Bima, kaosnya Pak Ganjar. Tapi orangnya saya salami loh ya. Nggak ada yang kayak gitu ya, itu hoax ya. Oke, kalau mau full kan pada di sana semua. Apa ditegur? Jadi tidak. Memang saya tidak. salami toh orangnya toh. Orangnya juga baik toh. Ya udah, jangan tidak ada niatan memainkan narasi apapun berarti ya, Mas ya. Seperti yang dituduhkan oleh Pak Komarudin itu juga. Enggak. Pun nggih, aku tak melakukan ya, bentar. Bagi Gibran, keluar dari moncong putih memang tak membuat jalan politiknya buntu. Sebab selain PSI, Golkar pun dengan senang hati menerima Gibran menjadi bagian penting rindang beringin. Namun Golkar menilai Gibran memiliki hak politik untuk memilih partai manapun. Pada dasarnya, seorang Gibran memiliki hak politik dan hak konstitusi untuk memutus, serta kebebasan untuk memutuskan dia nanti akan bergabung di mana, apakah tetap di PDI atau nanti akan bergabung di Golkar atau bergabung di partai mana. Sampai hari ini fokus kita hanya pada satu hal terlebih dahulu, bagaimana bisa memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terkait positioning beliau di partai mana segala macam, saya pikir itu tidak terlalu menjadi permasalahan yang terlalu besar bagi kita. Yang terpenting kita jalan dulu, tim ini harus bergerak secara solid. Gibran kini memang terlihat fokus menggoyang suara Jawa Tengah. Putra Presiden Joko Widodo ini semakin rajin belusukan, menyapa warga hingga sowan ke pesantren, meminta doa restu kiai dan santri. Jawa Tengah ini tidak mudah. Jawa Tengah ini nanti jadi benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% berusukannya ada di Jawa Tengah juga. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda, kami masih akan kembali hadir menemani Anda. Kita akan melihat bagaimana visi misi dan juga program kerja dari pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana visi misi program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maju dalam Pilpres 2024. Kami sudah mengumpulkan informasi mengenai visi, misi, dan juga program kerja dari pasangan ini. Pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda. Berikut adalah visi, misi, program kerja dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yaitu ada 8 misi Asta Cita Prabowo Gibran.
Yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Di poin yang kedua, pemirsa, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Poin yang kedua ini menjadi menarik, di mana ini termasuk juga hal yang digadang-gadang oleh calon Presiden Prabowo Subianto, yaitu mengenai swasembada pangan, di mana yang terdekat targetnya 2026. Kita tahu Indonesia memiliki target untuk bisa swasembada beras dan juga menuju food estate, pemirsa. Dan nampaknya ini kemudian poin yang ditangkap dan akan dilanjutkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di poin yang ketiga dari misi Astacita Prabowo Gibran, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Dan di poin yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Yang menarik di poin yang ketiga, pemirsa, ada kata melanjutkan. Nampaknya pasangan calon Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini mengisyaratkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan akan dilanjutkan bila kemudian pasangan calon ini terpilih nanti dalam Pilpres 2024, yaitu di bidang pengembangan infrastruktur. Kita lihat poin berikutnya dalam misi Astacita Prabowo Gibran, yaitu melanjutkan hilirisasi dan juga industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dan di poin yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Kita kupas lagi poin berikutnya, pemirsa, yang menjadi visi misi program kerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di poin ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Dan di poin yang ke-8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan juga makmur. Ya, itu tadi kira-kira 8 poin yang tertuang dalam visi misi atau 8 misi Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana dengan sektor ekonomi yang kemudian coba untuk dijawab tantangannya oleh pasangan calon Prabowo Gibran ini, pemirsa? Di bidang ekonomi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan sejumlah program kerja. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. Di poin yang kedua, yaitu memperketat masuknya tenaga kerja asing dengan membentuk Satgas Pengawasan TKA. Poin ataupun isu mengenai tenaga kerja asing ini, pemirsa, memang menjadi isu yang menarik, bahkan sempat membutuhkan dan juga menyita perhatian masyarakat. Bagaimana kemudian tenaga kerja asing ini diatur di dalam negeri dan juga mengoptimalkan sumber daya manusia dari dalam negeri sendiri, pemirsa, untuk memaksimalkan atau masuk dalam industri untuk bisa juga mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Dan di poin yang ketiga di bidang ekonomi, yaitu mendorong perusahaan menempatkan angkatan kerja berusia 18 sampai 24 tahun sebagai karyawan tetap dengan mensubsidi premi asuransi selama 12 bulan. Serta di poin yang keempat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di angka 6 sampai 7% mulai 2025 untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kalau di pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita mengetahui target pertumbuhan ekonomi di angka 5%, tapi pada pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan angka yang tidak sedikit juga, 6-7%. Ini juga mirip dengan pasangan calon Ganjar Pranowo serta Mahfud MD yang juga memiliki target pertumbuhan ekonomi di angka 7%, pemirsa. Kita akan lihat berikutnya apa yang menjadi program kerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di poin kelima, yaitu meluncurkan kartu usaha startup untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi dan inovasi. Ini juga yang menarik dari pasangan calon Prabowo Gibran. Kalau kita lihat pada saat deklarasi ataupun pada saat
pengumuman dari pasangan calon Prabowo dan Gibran ini, Gibran sempat menunjukkan, memberikan bocoran mengenai program kerja yang akan ditawarkan, termasuk fokus pada adanya pengembangan startup, UMKM, dan mencoba untuk menjawab kebutuhan ataupun tantangan di era masa kini. Serta di poin ke-6 yaitu mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi. Ini juga nampaknya pasangan ini fokus kepada kaum-kaum milenial ataupun kaum muda dan pengusaha. Serta di poin ke-7 melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan ibu kota negara atau IKN Nusantara, serta melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional serta menjaga ekosistem pasar rakyat. Nah, berikutnya kita juga akan melihat bagaimana program kerja visi misi dari pasangan calon ini di sektor pendidikan, pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda informasinya. Ada sejumlah poin tentunya di bidang pendidikan. Pasangan calon Prabowo Gibran ini mengangkat atau membawa visi misi pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara. Di poin yang kedua, memberlakukan upah minimum untuk guru. Ini lagi-lagi menjawab kebutuhan atau kegelisahan para tenaga pendidik atau guru yang juga sama halnya menjadi perhatian dari pasangan calon lainnya, yaitu Ganjar Pranowo serta Mahfud MD yang sudah kami bahas sebelumnya di hari kemarin, pemirsa. Berikutnya, poin ketiga yaitu melanjutkan dan memperluas cakupan program Kartu Indonesia Pintar. Lagi-lagi ada narasi melanjutkan, pemirsa, di situ apa yang sudah ada di pemerintahan saat ini kemudian akan dilanjutkan, ditawarkan oleh pasangan calon Prabowo Gibran untuk terus dikembangkan. Di poin keempat, beasiswa hingga perguruan tinggi untuk anak petani, nelayan, guru, dan juga buruh. Ya, berikutnya kami juga masih memiliki sejumlah informasi mengenai program kerja Prabowo Gibran di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan beasiswa pendidikan untuk santri. Ini juga sempat menimbulkan atau memantik respon dari banyak pihak, di mana sebenarnya pemerintah sendiri saat ini sudah memiliki anggaran mengenai pendidikan untuk santri. Tapi kemudian juga coba untuk diperbarui oleh pasangan calon Prabowo Gibran. Apakah ini juga termasuk strategi untuk meraup suara dari kaum santri ataupun juga ulama? Dan juga di poin ke-6, peningkatan dana riset dan inovasi mencapai 1,5 hingga 2% dari PDB dalam 5 tahun. Dan inilah, pemirsa, poin yang ketujuh di bidang pendidikan, yaitu akses mudah bagi generasi muda untuk masuk ke perguruan tinggi. Serta poin ke-8 yaitu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Ya, pemirsa, itulah kira-kira beberapa poin yang menjadi program kerja atau visi misi dari pasangan calon Prabowo Subianto serta Gibran Raka Buming Raka. Setidaknya di sektor ekonomi dan juga pendidikan ada kemudian fokus pada UMKM, pemberian kemudian dana untuk pendidikan santri, dan ini coba untuk menjawab atau meraup perhatian, simpati, dan suara dari berbagai kalangan tentunya. Tapi yang menarik, narasi-narasi melanjutkan ini yang kemudian sering diulang dan juga nampak di visi misi dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 nanti. Kami masih akan menghadirkan tentunya untuk Anda visi misi dan juga program kerja dari pasangan calon yang lainnya, yaitu nanti ada Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar, tapi di hari berikutnya, pemirsa. Ya, informasi soal update terkini dari kondisi di Gaza tadi, Caca, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Benar sekali, Ken, tapi saat lagi ada informasi dan juga program yang spesial yang wajib untuk disaksikan pemirsa Apa Kabar Indonesia malam, yakni Dua Sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Di Balik Politik Meja Makan ala Jokowi. Kita akan menutup Apa Kabar Indonesia malam. Saya Ca Anissa. Dan saya Ken Anu serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Morinaga Mori Grow.